Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang psikolinguistik atau dalam istilah Arab disebut ilmu al-lughah an-nafsi. Ilmu ini merupakan cabang linguistik terapan yang membahas tentang hubungan bahasa dengan proses mental manusia. Psikolinguistik tidak hanya membahas bahasa sebagai alat komunikasi, tapi juga membahas bagaimana bahasa itu dihasilkan dari pikiran kita. Ruang lingkupnya adalah bagaimana manusia mendapatkan bahasa sejak kecil, bagaimana kita memproses bahasa dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, bagaimana kita memproses bahasa ketika kita berbicara. Oleh karena itu, psikolinguistik itu sangat penting dalam dunia pendidikan, apalagi dalam bahasa. Selanjutnya, sifat dan tingkah laku karakteristik bahasa manusia. Para ulama ini ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ada sebagian yang beranggapan bahwa bahasa itu bersifat tauqifi atau yaitu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang berpendapat bahwa bahasa adalah hasil kesepakatan manusia atau istilahi. Bahasa manusia memiliki beberapa ciri khas. Di antaranya yang pertama, bahasa manusia itu bersifat sistemik atau memiliki aturan yang terstruktur, mulai dari kata, mulai dari bunyi, kata, kalimat, dan makna. Yang kedua, bahasa bersifat produktif dan kreatif, yang artinya manusia bisa membuat kalimat-kalimat baru yang tak ada batasnya. Yang ketiga, bahasa manusia itu adalah ciri yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Selanjutnya ada dasar-dasar neologis dan biologis bahasa. Secara fisik, bahasa berkaitan dengan bunyi yang dihasilkan sebagai gelombang suara yang ditangkap oleh indera pendengaran manusia. Dari sisi fisiologis, terdapat organ-organ tubuh yang berperan penting dalam menghasilkan suara, seperti pita suara, paru-paru, bibir, dan lidah. Sementara itu, dari sisi neurologis, bahasa diproses dalam otak. Ada dua bagian penting. Yang pertama ada broca, dan yang kedua ada wernicke. Broca berperan dalam pembuatan bahasa, dan wernicke berperan sebagai pemahaman bahasa. Nah, kedua organ ini bekerja sama sehingga manusia dapat membuat bahasa dan memahami bahasa dengan sangat baik. Yang terakhir ada kedudukan bahasa dalam psikologi. Bahasa dapat menjadi cerminan kondisi psikologi seseorang. Ketika seseorang berbicara, dia akan memilih kata, intonasi, dan cara berbicara, dan hal itu bisa menunjukkan keadaan kejiwaan seseorang, emosinya, apakah dia sedang marah, sedih, ataupun bahagia. Jadi psikolinguistik atau ilmu al-lughah an-nafsi itu sangat penting karena menghubungkan bahasa dengan proses mental manusia. Dengan mempelajari ilmu ini kita bisa lebih paham bagaimana cara orang berkomunikasi, bagaimana cara orang berbicara, bagaimana cara orang memahami bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.